Hammurabi adalah seorang raja ke-6 Babilonia lama dari dinasti Amori yang memerintah dari tahun 1792 hingga 1750 sebelum Masehi. Babel didirikan oleh pendahulu Hammurabi sebagai salah satu negara kota kecil di Mesopotamia Selatan pada 1894 sebelum Masehi, sebagaimana dinasti-dinasti Amori lainnya yang pada masa ini menjamur di Mesopotamia Tengah dan Selatan. Hammurabi naik tahta menjadi raja Babilonia, menggantikan ayahnya Sin-Muballit di tengah kerajaan-kerajaan lain yang lebih tua dan lebih besar seperti Elam, Asyur, Esnuna, Isin, dan Larsa. Elam sebagai kerajaan terkuat saat ini di sebelah timur Mesopotamia terus-menerus menyerang dan memaksa upeti pada negara-negara kecil di Mesopotamia Selatan. Sementara di utara, kerajaan Asyur telah meluas ke Levan dan Mesopotamia Tengah. Pada tahun-tahun awal pemerintahan Hammurabi, Elam menginvasi Mesopotamia dan menghancurkan Esnuna. Untuk memperkuat posisinya, Elam mencoba untuk berperang dengan Babilonia dan Larsa. Hammurabi berhasil mengalahkan Elam dengan dukungan kerajaan utara Mari dan Yamhat dan berhasil menguasai seluruh Mesopotamia bawah. Setelah itu ia melanjutkan ekspansinya menaklukkan wilayah utara termasuk kerajaan Mari. Perang panjang Babilonia ialah dengan Asyur untuk menguasai seluruh Mesopotamia. Asyur yang ketika itu dipimpin oleh Ismedagan I harus menyerah oleh kekuatan Babilonia dan memaksa Asyur membayar upeti di masa pemerintahan raja setelahnya kepada Hammurabi. Hanya dalam beberapa tahun, Hammurabi berhasil menyatukan seluruh Mesopotamia di bawah kekuasaannya. Di bawah pemerintahan Hammurabi, Babilonia menjelma menjadi imperium terbesar dan mengalami perluasan signifikan serta membawa pengaruh peradaban yang kuat hingga berabad-abad setelahnya. Namun setelah kematiannya, kerajaan dengan cepat mengalami kemunduran dan kehilangan sebagian besar wilayah takhlukan di bawah penerus Hammurabi. Pada tulisan-tulisan setelah kematiannya, Hammurabi dikenang dengan 3 prestasi utama, membawa kemenangan, perdamaian, dan keadilan. Penakhlukannya kemudian dianggap sebagai misi suci, menyebarkan peradaban ke seluruh bangsa, penguasa perkasa yang menundukkan kejahatan dan memaksa manusia untuk menyembah Marduk. Meskipun ia dikenal sebagai seorang penakluk besar, ia lebih dipandang dalam pencapaiannya sebagai pembuat hukum terbesar dalam sejarah, sehingga ia dipuja di atas raja-raja lainnya selama dan setelah masa pemerintahannya. Kodeks Hammurabi terdiri dari 282 undang-undang yang ditulis dalam bahasa Akkadia di atas batu prasasti dan diletakkan di tempat umum. Prasasti ditemukan di situs kota Susa, Elam kuno, di mana telah dijarah oleh Raja Elam 600 tahun setelahnya. Selama lebih dari 1 milenium, hukum tersebut telah disalin dan dipelajari di Mesopotamia kuno. Hukum Hammurabi mengatur berbagai permasalahan masyarakat, diantaranya pembunuhan, penyerangan, perceraian, hutang, adopsi, biaya pedagang, praktik pertanian, dan perselisihan. Kode hukum itu juga merupakan contoh paling awal gagasan praduga tak bersalah, di mana terdakwa dan penuduh memiliki kesempatan untuk memberikan bukti. Yang menarik adalah bahwa Hammurabi mengklaim telah diutus dewa untuk memerintah dengan kemurahan hati dan mencegah yang kuat menindas yang lemah. Menurutnya, ia telah dipilih oleh dewa sebagai gembala bagi rakyatnya dan memenuhi permintaan dewa untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, sebagaimana tertulis dalam prolog kode hukumnya. Hal ini ditafsiri oleh para ahli sebagai upaya Hammurabi untuk mendapat legitimasi atas pemerintahannya. Setelah menampilkan otoritas hukum dan asal kerajaannya, pencapaian dan penjelasan tentang dirinya dalam prolog yang ditulis dengan gaya puitis, teks dilanjutkan baris-baris hukum panjang dengan struktur spesifik. Setiap pelanggaran menerima hukuman tertentu. Secara umum, kode hukum tersebut mengacu pada hukuman fisik dan menggunakan prinsip les taliones, yaitu mata ganti mata, gigi ganti gigi, dan sebagainya. Kodeks diakhiri dengan epilog yang berisi pujian atas bantuan dewa dan permohonannya untuk mengutuk siapa saja yang mencoba mengubah atau merusak hukumnya. Dari sekitar 4130 baris, prolog menempati 300 baris dan epilog menempati 500 baris. Meskipun hukumannya dianggap keras oleh beberapa orang seperti hukuman mati dan pemotongan anggota tubuh bagi pelaku kejahatan, namun pemerintahan Hammurabi terbukti sukses meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyatnya. Tidak sedikit pula yang memujinya sebagai tokoh bijak yang meninggalkan monumen terpenting dalam sejarah manusia.
Hukum Hammurabi bukanlah kodeks hukum pertama yang dibuat manusia. Kodeks Ur-Nammu, Lipit Ishtar, dan hukum Esnuna telah ada sebelumnya. Namun kodeks Hammurabi terbukti lebih berpengaruh dalam politik dunia. Lebih jauh lagi, mempengaruhi kode Gortin Yunani, 12 tabel Romawi, dan menyisakan perdebatan panjang hubungannya dengan hukum Musa. Sejak pertama kali ditemukannya di akhir abad 19, beberapa ahli melihat kesejajaran dengan hukum Musa dan menyimpulkan bahwa perjanjian lama adalah salinan dari kodeks Hammurabi. Istilah kontroversial Babel dan Bible muncul dan memanas setelah sebelumnya juga ditemukan kisah air bah dalam epik Gilgamesh. Ditambah lagi penemuan tablet berhuruf paku yang berasal dari abad 18 sebelum Masehi oleh para arkeolog Israel pada 2010 di Hazor, Israel. Tablet tersebut berisi undang-undang yang secara jelas diturunkan dari hukum Hammurabi.